Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown penjelasan detail episode terbaru, episode keempat series Amazon Prime's The Rings of the Power from the Lord of the Rings Universe. Sumpah ya, episode keempat ini makin bagus, makin kompleks ceritanya, dan gregetan banget ya sama karakter Galadriel muda ini. Ngeselin banget ya sifatnya ini ya. Soalnya dia ini gak pernah kepala dingin gitu ya. Apa-apa mau marah aja gitu. Kalimatnya tuh gak pernah lembut atau bijaksana gitu. Jadi berasa terbawa suasana juga dengan sifatnya yang arogan itu. Oke, kita langsung aja ya nge-breakdown penjelasan episode keempat ini. Let's check it out. Nah, jadi episode keempat ini melanjutkan konflik di episode ketiga kemarin dan akan berfokus di kerajaan Numenor. Opening scene dibuka dengan menampilkan sebuah mimpi buruk kerajaan Numenor di masa yang akan datang, masa depan Numenor, dari Ratu Numenor itu sendiri, yaitu Ratu Tarmiriel. Terlihat jelas di mimpinya ini bahwa kerajaan hebat, kerajaan Numenor, itu akan musnah dan hancur dibabat oleh tsunami. Air laut yang besar dahsyat menghancurkan peradaban, gunung-gunung, dan kerajaan Numenor. Tsunaminya ini sangat besar sekali ya teman-teman. Kalau dilihat dari mimpinya ini tidak ada yang selamat ya. Penduduknya semua musnah termasuk rumah-rumah dan tempat tinggal mereka. Dan air tsunami ini sampai menerjang badan Ratu Miriel sendiri. Ia pun tiba-tiba langsung terbangun dan tersentak ya. Dan ini semuanya mimpi, dan ia pun menyadari ya bahwa mimpi ini selalu mengganggunya. Oke, di sini aku tuh mau cerita ya, sebenarnya kenapa dia bisa dapat mimpi seperti ini. Hati-hati bagi kalian yang gak suka spoiler. Jadi sebenarnya mimpi kehancuran dan musnahnya kerajaan hebat Numenor itu memang sudah digariskan akan hancur, dan memang sudah seperti itu takdirnya. Dan punah ya di Second Age ini, di versi novelnya juga kerajaan Numenor ini akan musnah dan hancur, sehingga kita tidak lihat lagi nih kejayaan Numenor di Third Age atau zamannya Lord of the Rings dan zamannya The Hobbit. Kok bisa sih Numenor ini malah hancur dan musnah seperti ini? Apa kesalahan mereka? Nah, jadi kalau di versi novelnya, Numenor ini membangkang ya, takabur, karena emang kehebatan dan kejayaan mereka sebagai ras bangsa men atau manusia. Orang-orang Numenor itu terkenal dengan badan mereka yang lebih tinggi-tinggi dan sejahtera. Mereka ini dihukum dan dikiamatkan, dimusnahkan oleh murkanya dewa-dewa Valar. Karena ketakaburan orang-orang Numenor ditandai dengan bergugurnya daun kelopak putih pohon Nimlot hingga kelopak putih terakhir, seperti yang dikatakan Ratu Miriel di awal episode ketiga. Makanya bencana mereka diawali dengan gugurnya pohon Nimlot. Semua berawal dari kepemimpinan suami Ratu Miriel yang ternyata sepupunya sendiri yang ngambil tahtanya ya, bernama Ar-Pharazôn, yang memimpin secara brutal dan kejam akibat Sauron yang meracuni pikirannya karena dipercaya jadi penasehat raja. Lah kok bisa Sauron jadi penasehat? Pokoknya gitulah ya, dia ini tipu muslihatnya besar sekali si Sauron. Orang-orang Numenor tidak percaya dewa Valar lagi dan menutup hati mereka. Semua karena Sauron. Ia meyakinkan Raja Ar-Pharazôn untuk menyerang Valar di Valinor dan berlayar jauh menuju Undying Land melewati awan-awan penutup. Padahal hal itu merupakan satu-satunya yang dilarang ya oleh dewa Valar kepada bangsa Numenor. Gak boleh nyebrang ke Undying Land pas mereka dikasih pulau, kekayaan, kesejahteraan di Numenor. Karena sudah serakah, akhirnya semua armada kapal laut Numenor yang sudah berlayar dan menginjakkan kaki di Undying Land diterjang gelombang air laut besar tsunami oleh dewa Ilúvatar. Ar-Pharazôn mati, semua mati, penduduk di Island Kingdom of Numenor musnah semuanya ya, termasuk Ratu Miriel mati, bahkan pulau Numenor hilang di telan laut. Karena kejadian inilah bentuk bumi pun berubah, yang tadinya flat earth jadi bulat, sehingga tidak ada lagi manusia-manusia selain elf yang menyusup datang ke Valinor Undying Land berikutnya. Nah, jadi di Third Age bentuk bumi itu udah bulat ya guys. Nah, jadi gitulah ya intermezzo cerita musnahnya Numenor ini. Tapi ada karakter-karakter yang selamat. Salah satunya Isildur, yang nantinya akan memotong jari Sauron dan mendapatkan the Rings of Power, one ring to rule them all, kayak di film Lord of the Rings. Itu sih versi novel ya. Nggak tahu nanti versi seriesnya akan seperti apa. Oke, kita lanjut lagi breakdownnya. Melanjutkan mimpi buruknya Ratu Miriel, akhirnya dia memutuskan untuk memanggil Galadriel ke istananya. Dan di sini membuat konflik ya di kalangan masyarakat yang tidak seneng banget nih orang-orang di sini karena Ratu Miriel mengundang elf dan baik sama si Galadriel ini menurut mereka ya teman-teman. Jadi memang masyarakat Numenor ini sangat anti banget sama elf. Mereka ini seperti orang yang lupa diri, dan provokator ini dimulai oleh laki-laki yang ini ya untuk memprovokasi orang-orang di sana. Dan segera salah satu anggota dewan Ratu Miriel mendengar tentang kegaduhan di masyarakat ini, langsung menenangkan ya, mendinginkan agar tidak terjadi kegaduhan
kegaduhan dan kekacauan di kalangan masyarakat terkait sikap Ratu Miriel terhadap Galadriel atau elf ini. Ia berkata bahwa bangsa elf tidak akan pernah bisa menguasai dan menyentuh tanah Numenor. Jadi memang sudah tabiatnya ya orang-orang Numenor ini memandang tinggi diri mereka daripada orang kebanyakan lainnya, membuat mereka ini sombong. Di istananya, Ratu Miriel menerima kedatangan Elendil dan Galadriel yang membawa sebuah informasi mengenai peperangan besar yang akan terjadi dalam waktu dekat, karena Dark Lord Sauron itu sudah mengumpulkan kekuatannya di daerah Mordor dan di daerah bangsa manusia, the Manland in Southern Lands. Galadriel menginginkan bahwa Numenor, elf dan bangsa manusia yang nantinya akan dipimpin oleh Halbrand itu sekali lagi bersekutu dan bekerja sama untuk mengalahkan Sauron dan menyelamatkan orang-orang manusia-manusia di Southern Lands. Namun di sini Ratu Miriel menjelaskan dan sudah menekankan ya bahwa Numenor tidak akan terlibat lagi dalam hal seperti itu karena mereka sudah memilih jalan yang lain, yaitu berpaling dari Valar. Dan seperti biasa ya, Galadriel ini pun marah dan gak seneng gitu, dan terucaplah kata-kata yang sombong dan arogan dari mulutnya si Galadriel ini. Karena dia ini kayak orang gak sabaran gitu ya. Dia langsung berkata bahwa dia tidak mau berkata dengan Ratu Miriel karena dia bukan ratu sesungguhnya, melainkan hanya bupati atau pengganti saja. Karena raja sesungguhnya, ayahnya itu masih hidup di sebuah menara atau tower. Dan Ratu Miriel merasa dihina oleh Galadriel. Sekali lagi ia pun mengurung dan memenjarakan Galadriel di samping Halbrand. Tentunya kalau ada masalah peperangan, ada bangsa orc, ada Sauron yang menyerang, perlu bukti ya teman-teman ya. Bahkan orang-orang desa di Southern Lands kemarin, di episode kemarin, itu perlu bukti kepala orc gitu ya, baru mereka mau pindah mengungsi ke tempat yang lebih aman daripada desanya itu. Nah sama saja dengan Numenor ini, lagi enak-enak di kerajaannya, di pulaunya, tiba-tiba disuruh perang dan belum ada bukti yang jelas gitu. Apalagi Ratu Miriel ini ditempatkan sebagai sosok yang harusnya menolak elf gitu ya teman-teman ya. Jadinya dia ini sangat susah banget dalam mengambil keputusan. Apalagi disuruh perang tiba-tiba gitu oleh si Galadriel. Pastinya banyak pertimbangan lagi ya, mengingat banyaknya rakyat di kerajaan Numenor ini. Jadi si Galadriel ini gak sabaran gitu ya, mana diplomasinya kurang dan juga negosiasinya ini sangat buruk sekali, sehingga dia ini orangnya terkesan buru-buru dan gak pandai ngomong. Kembali ke penjara, Halbrand ini mengolok-olok si Galadriel ya, dan menertawakannya karena akhirnya dia berakhir sama dikurung di penjara sama seperti dirinya. Isildur pun bersama dengan teman-temannya masih mengikuti training pelatihan sebagai seorang pelaut ya. Namun di sini Isildur itu emang pikirannya itu kemana-mana ya, selalu mendengar kalimat namanya dipanggil dari daerah Southern Lands. Karena memang kan asalnya Isildur ini sebenarnya bukan dari Numenor, melainkan dari pulau Southern Land bangsa manusia di sana. Dan hal ini membuat dia gagal tes dan menyeret dua orang sahabatnya itu juga gagal tes juga. Nah di sini terjadi perkelahian antara mereka dan persahabatan mereka pun hancur. Kalian harus mengingat ya karakter Isildur ini karena akan sangat penting. Walaupun kita sudah tahu ya nasibnya itu akan seperti apa, seperti di The Lord of the Rings, akan mati sia-sia terbunuh karena terpengaruh the rings of the power, one ring to rule them all. Kembali ke Arondir, elf yang berada di markas orc di Southern Lands. Di sini akhirnya dia bertemu ya dengan si Adar, atau dalam artian Adar itu adalah ayah. Dan terungkap ternyata muka si Adar ini yang kemungkinan adalah Sauron itu juga berasal dari bangsa elf ya. Bisa dilihat di kupingnya itu yang runcing. Tapi kita masih belum tahu di mana sebenarnya dan mana Sauron itu di series ini. Karena katanya dia ini bisa berubah-ubah bentuk gitu ya teman-teman ya. Jadi ada yang ngomong Sauron itu si Halbrand, ada yang ngomong juga si Adar ini adalah si Sauron, ada yang ngomong laki-laki ini juga adalah Sauron. Nah, jadi pokoknya banyak banget teori dan cocokologi di sana. Kita tunggu aja deh nanti sampai Sauron yang asli keluar. Adar pun di sini terlihat seperti dipanggil ayah ya oleh para orc. Dia pun membunuh orc yang sekarat ini. Kemudian dia bertanya kepada Arondir, di mana sih kamu sebenarnya lahir, dengan bahasa elf. Arondir berkata di Valinor, dan dia ternyata tahu ya si Adar ini Valinor itu ada sungai dan keadaannya seperti apa. Dan ini mengindikasikan bahwa Adar ini emang elf dari Valinor. Adar ini pun memutuskan ya untuk melepaskan si Arondir ini untuk memberitahukan dan menyampaikan pesan ke orang-orang yang berlindung dan ngungsi di menara tua elf itu, akan pesan tentang kehadirannya dan para orc yang akan bersiap menyerang dan menguasai the Southern Lands. Nah di sini Arondir itu sebenarnya sudah mau siap-siap menyerang tapi gak jadi. Di menara tua orang-orang yang mengungsi di sini kehabisan bahan makanan dan butuh pasokan lagi. Jadi si Tio ini menyarankan dia untuk pergi ke beberapa desa terdekat di situ untuk mencari makanan walaupun resikonya akan bertemu dengan orc. Nah tapi ibunya si Browin itu nggak mau ya akan idenya si Theo ini yang sangat membahayakan dirinya. Namun karena si Theo ini orangnya tidak menurut, akhirnya dia
pergi dengan temannya untuk mengambil bahan makanan. Dan benar saja diseranglah ya mereka ini oleh orc. Tapi orc itu hanya menyerang si Theo ini karena si Theo ini ngeselin banget ya, sok berani banget. Tapi dia akhirnya bisa ya menggunakan pedangnya Sauron itu dengan menancapkan lebih dalam lagi ke tangannya agar terkena darah di pedang itu dan memunculkan ujungnya ya. Aku agak bingung sih di sini bagaimana si Theo ini bisa sangat mengetahui rahasia dari pedang ini yang harus menggunakan darah gitu. Walaupun di episode pertama kemarin sudah ditis mengenai darah ini, tapi tindakan dia di sini tuh kayak paham banget cara kerja dari pedang ini. Orc itu pun malah seneng ya melihat pedang itu karena memang pedang ini mereka cari-cari karena disuruh oleh si Adar itu guys. Akhirnya si Theo ini pun bersembunyi ya dari kejaran para orc ini yang hendak membunuhnya dan mengambil pedang itu. Scene pun berpindah ke wilayah elf ya, dimana Elrond itu sukses dengan proyeknya membangun Tower Elf ini guys. Namun mereka ini seperti mencurigai ada yang disembunyikan oleh dwarf atau si Durin itu ya. Dan akhirnya Elrond pun menginvestigasi hal ini karena memang pembangunan proyek Tower Elf ini untuk menempa persenjataan mereka itu dibantu oleh dwarf dan elf itu sendiri. Elrond pun bertanya ya kepada Disa, istrinya si Durin ini, sebenarnya apa yang disembunyikan dan apakah kalian berbohong. Nah di sini Disa pun sedikit tersinggung ya, tapi di sini dia masih mengelak ya dan menyembunyikan hal sesungguhnya kejujuran yang ditemukan oleh si Durin ini yang sebenarnya dia tuh nggak mau siapapun tahu termasuk Elrond dan bangsa elf. Jadi Durin dan kelompok dwarfnya ini menemukan sesuatu hal yang sangat berharga ya pada saat mereka membantu proyek dan saat mining atau menambang di sana. Kemudian bertemulah ya si Disa ini dan Durin dan ia berkata hampir aja ketahuan dan sangat susah membohongi elf termasuk si Elrond itu. Namun ternyata mereka berdua ini sedang diawasi Elrond yang menggunakan kekuatannya, jadi dia bisa mendengar dari jarak jauh gitu apa yang dibicarakan oleh si Disa dan Durin. Dan ternyata hal itu yang mereka rahasiakan terletak di Old Mine atau tambang tua di bawah Mirrormere. Sudah tidak sabar lagi ya, segera Elrond pergi ke tambang tua di Mirrormere untuk mencari apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Durin ini ya teman-teman. Dan setelah bertemu dengan Durin dan bercakap-cakap dan mendapatkan kepercayaannya, akhirnya Elrond dikasih tahulah bahwa ternyata Durin dan dwarf lainnya itu menambang di Old Mine ini menemukan sebuah batu research sumber daya yang berbentuk batu yang memancarkan cahaya. Nah mungkin inilah ya asal muasal The Arkenstone yang kita lihat di The Hobbit. Batu ini tuh sangat berkualitas tinggi dan sangat bernilai di atas emas berlian bahkan ya, karena batu ini memancarkan cahaya dari dalamnya gitu dan seperti magical ya teman-teman ya. Nah dia nggak mau orang-orang tahu, bahkan Elrond itu sendiri, karena takut akan dikuasai sendiri. Karena ini yang menemukannya dwarf, berarti ini sumbernya si dwarf. Ya seperti itulah ya sifat dari kurcaci atau Durin ini ya, selalu tidak percayaan dan serakah juga. Elrond pun disuruh bersumpah untuk tidak membocorkan hal ini kepada siapapun. Peduli akan persahabatan mereka berdua, Elrond pun langsung bersumpah ya atas nama kenangan ayahnya Eärendil sang pelaut. Durin pun menyebutkan batu ini dengan sebutan Mithril, namun Elrond menyebutkannya dengan sebutan Mithril. Di film Lord of the Rings dan The Hobbit, bahan Mithril ini digunakan oleh bangsa elf ya untuk membuat sebuah armor rompi pelindung gitu yang dikasih Bilbo Baggins ke Frodo. Elrond pun disuruh menyimpan ya sisa batu itu oleh si Durin. Kembali ke penjara di Numenor, Galadriel dan Halbrand itu masih disekap di sini. Galadriel tuh pengen banget keluar dari sini. Namun pada akhirnya Halbrand berkata bahwa sebenarnya apa yang ditakutkan oleh si Queen Miriel atau Ratu Miriel itu adalah ketika kau bertemu dengan ayahnya. Nah jadi si Halbrand ini menyuruh Galadriel untuk bertemu dengan ayahnya Miriel di menara tinggi. Kebetulan dia pun dihampiri oleh para penjaga untuk dibuka penjaranya dan dikeluarkan ya, diantar kembali ke Middle Earth untuk segera meninggalkan kerajaan Numenor. Namun di sini akhirnya Galadriel itu malah menyerang balik dan pergi untuk bertemu langsung dengan ayahnya Ratu Miriel seperti arahannya si Halbrand itu. Halbrand ini memang agak mencurigakan ya, kok dia bisa tahu-tahuan gitu ya teman-teman. Akhirnya Galadriel pun menerobos masuk ya ke menara tempat peristirahatannya dari si ayahnya Ratu Miriel ini yang ternyata sudah sakit parah ya. Di situ ada Ratu Miriel juga. Dan ini membuat Galadriel pun merasa bersalah dan bersedih ya. Kenapa sebenarnya ketika ayahnya Ratu Miriel itu setia dengan elf, kenapa Ratu Miriel itu tidak? Terungkaplah ya di sini kenapa bisa terjadi seperti itu. Karena Ratu Miriel ini sebenarnya oke-oke aja untuk membuka diplomasi dan kembali menjalin hubungan dengan para elf. Namun karena warganya itu bebal dan memberontak, akhirnya malah membuat ayahnya ini dilengserkan. Karena ayahnya pada waktu itu ingin merencanakan hubungan baik kembali terjalin dengan bangsa elf dan berkata bahwa masyarakat Numenor ini sudah jauh dari kepercayaan Valar dan menyuruh mereka kembali ke kepercayaan itu agar menghindari
murkanya dewa-dewa Valar. Tapi para warga itu menolak ya. Nah, jadi aslinya memang semuanya itu berasal dari para warga Numenor itu sendiri, sehingga si Ratu Miriel itu mau gak mau harus mengikuti ya teman-teman. Ia pun di sini mengajak Galadriel untuk pergi ke sebuah ruangan di mana di sana ada bola keramik kaca berwarna biru kehitaman yang dikenal dengan bola Palantiri atau bola penglihatan yang berjumlah 7 bola, dan salah satunya ini. Palantiri atau bola penglihatan ini sudah sering terlihat ya di film Lord of the Rings dan pernah dipakai oleh Saruman juga ya, karena inilah dia terkorupsi oleh Sauron. Gandalf pernah memperingatkan Saruman untuk tidak menggunakan bola Palantiri, karena kita nggak tahu siapa aja yang melihat penglihatan itu di bola itu, karena ketika digunakan secara bersamaan penglihatan itu akan terkoneksi satu dengan yang lainnya, dan bisa juga berisi tipu muslihat dan juga manipulasi. Jadi harus hati-hati jika melihat penglihatan di sini. Di sini juga terlihat Easter egg ya, pedang yang nantinya akan dipakai Isildur untuk memotong jarinya Sauron di The Lord of the Rings itu guys. Karena memang Isildur ini akan selamat ya dari kiamatnya Numenor. Dia akan membawa pedang Isildur dan membawa biji pohon putih Nimlod ke Southern Lands atau tempat asalnya, yaitu negeri manusia. Ratu Miriel pun menyuruh Galadriel untuk menyentuh Palantiri itu agar melihat ya apa yang dia lihat di dalam bola itu, sebuah masa depan Numenor. Galadriel dibawa masuk ya ke penglihatan Numenor yang akan hancur dan musnah kiamat bencana oleh tsunami. Awalnya Ratu Miriel tidak percaya ya dengan ini ya, tapi semenjak kedatangan elf yaitu Galadriel itu sendiri, maka ramalan ini mungkin akan terjadi. Padahal si Galadriel berkata bahwa penglihatan di Palantiri bisa saja tidak terjadi. Maka dari itu Miriel menyuruh segeralah si elf Galadriel ini untuk pergi dari Numenor, karena bisa saja ini akan membuat kejatuhan Numenor. Namun Galadriel berkata bukannya malah akan menjatuhkan Numenor ya, kalau dia, Miriel, dan para Numenorian itu mengabaikan kegelapan dan invasi Sauron dan para orc di Middle Earth. Jadi mungkin saja kejatuhan Numenor itu bisa dihalangi ya dengan Numenor yang bergabung dengan elf dan memberantas Sauron. Namun sekali lagi Miriel minta maaf, dia tidak bisa mengorbankan rakyatnya lagi. Kembali ke Theo yang diburu oleh para orc ini, akhirnya dia selamat ya, karena diselamatkan oleh Arondir yang sudah sampai di menara dan memperingatkan orang-orang. Di tempat para kurcaci dan Durin, di sini mereka sedang berdoa ya, dan para pekerja dwarf lainnya itu terjebak dari reruntuhan bebatuan, dan akhirnya mereka pun selamat. Dan Durin meminta izin kepada ayahnya raja untuk pergi dengan Elrond ke Lindon. Di Southern Land, Theo ini dihampiri ya oleh si bapak ini yang ternyata pedang Sauron itu dicuri oleh Theo dari gudangnya si bapak ini dan berkata bahwa dia ini adalah pelayan Sauron. Galadriel pun diantar ya untuk pergi meninggalkan Numenor oleh Ratu Miriel itu sendiri dan Elendil di pelabuhan ini. Hampir kapalnya itu berlayar jauh, Ratu Miriel pun melihat ya dengan mata kepalanya sendiri pohon putih Nimlod kelopaknya mulai berguguran, dan ini mengingatkan ia akan tsunami dan juga bencana kiamat yang akan memusnahkan Numenor. Segera Ratu Miriel mengumumkan kepada masyarakatnya bahwa jatuhnya kelopak bunga Valar adalah air mata Valar itu sendiri. Dan inilah ya saatnya mereka berubah. Ratu Miriel akan mengawal Galadriel sendiri untuk pergi ke Middle Earth membantu para manusia di sana yang terkepung oleh Sauron dan para orc. Ia membuka sayembara bersama dengan Elendil untuk mencari para volunteer putra dan putri yang akan menjadi prajurit warrior melindungi Ratu Miriel di Middle Earth dan membantu Galadriel dan orang-orang di Southern Lands. Isildur pun bersedia dan teman-teman Isildur berikut juga dengan para warga Numenoria. Dan sekali lagi terjalin ya kerjasama antara elf dan juga Numenor untuk melawan kejahatan. Dan episode ini pun berakhir. Aku suka banget sih ya episode ini, kuat banget dan menyentuh banget ya semangat juang mereka ini. Dan aku sangat suka banget sih episode ini, favorit aku. Dan akhirnya berbuah hasil juga ya keras kepalanya Galadriel ini untuk meminta bantuan dari para Numenor. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari aku. Makin mengasyikkan dan seru ya series The Rings of the Power ini. Semoga penjelasan aku bisa membantu teman-teman semua. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.